saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah, salah menilai. Ini juga sangat penting, saudara. Ada banyak kita sebagai orang percaya hidup dalam lingkaran salah menilai. Salah menilai sesama, salah menilai Tuhan, sehingga itu mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak menolong, bukan sesama tidak peduli dengan kita. Kadangkala salah memberi penilaian itulah yang kadang mempengaruhi sikap kita terhadap sesama, sikap kita kepada Tuhan. Mari kita akan buka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, ada banyak dalam kehidupan kita pun seperti itu. Salah kita memberi penilaian terhadap sesama kita. Salah kita memberi penilaian terhadap pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, akan berakibat fatal. Karenanya saya mau mengingatkan pada kesempatan ini, mari kita menjadi orang percaya, jangan cepat-cepat menilai dengan ukuran manusia kita. Amin. Jangan cepat-cepat menilai atau memberi kesimpulan dengan ukuran kita masing-masing, karena kita terbatas, saudara. Oke, ada beberapa faktor yang membuat kita bisa salah dalam menilai sesama. Faktor apa itu? Yang pertama, penilaian berdasarkan rupa atau tampang. Kita bisa salah menilai sesama kita karena kita menilai sesama kita itu didasari dari rupa atau tampang. Betul, saudara? Tidak sedikit kan kalau ketong ketemu dengan orang yang maaf kata hitam, terus mukanya sangar, lalu kita langsung menyimpulkan, orang ini paling jahat, hati-hati. Ya kan, saudara? Karena kita menilai dari tampang atau rupa. Selalu kita begitu melihat rupa dan tampang, langsung kita membuat kesimpulan sepihak. Padahal belum tentu apa yang kita lihat itu sama persis dengan yang bersangkutan. Betul, saudara? Nah, kalau kita lihat dalam peristiwa bagaimana Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi anaknya Isai, ketika Samuel melihat Eliab, Samuel bilang begini, ini pasti orangnya. Ternyata Tuhan bilang, Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Akhirnya Samuel bilang, Isai, sing ada lagi alepung anak kah? Samuel bilang, masih ada, keluarlah Abinadab. Bukan, keluarlah Syama. Bukan. Pada akhirnya Isai bilang, masih ada satu lagi. Cuma dia ada di padang menjaga domba. Panggil, dan pada akhirnya Samuel mengurapi Daud yang tidak terpandang, saudara. Padahal Samuel melihat rupa. Anak-anak muda nih, yang belum menikah, yang nonton nih, ada yang belum menikah. Saya mau bilang begini, kalau cari pasangan, memang ada pepatah bilang begini, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pak, kalau ketong cari pasangan baru saya ngeliat dia pun cantik, bagaimana ketong suka dia, ya kan? Tapi kecantikan, ketampanan itu bisa menipu, saudara. Betul, cantik itu perlu, tapi itu bukan utama. Betul, saudara? Jadi yang mau cari pasangan itu, lalu Pak, kalau ketong saya boleh lihat rupanya, lihat apanya Pak? Lihat dompetnya kah? Kalau dompetnya tebal, terima. Kalau saya tebal, jangan terima. Nah, jangan langsung lihat tampang, langsung jatuh cinta. Karena kadang-kadang kan di zaman sekarang ini, lihat saja di Facebook, kenalan saja di Facebook, cowok paling gagah, cewek paling gagah. Ketemu ketemu di mana? Ketemu di ACC. Nyongnya pakai baju apa? Baju hitam, beta baju hijau. Pada ketemu ada baku sambunyi dulu, dia lihat dulu nih, mana yang baju hitam, mana yang baju hijau, ya kan, saudara? Begitu ketemu ternyata muka tidak sesuai dengan di Facebook. Memang dunia medsos itu, dunia maya itu tidak sama
apa dengan dunia nyata. Makanya jangan terlalu kebanyakan di dunia maya. Sadarlah bahwa saudara ada di dunia nyata. Kebanyakan kata sekarang hidup jujur saudara. Jujur, satu hari itu saudara habiskan waktu di dunia nyata atau di dunia maya. Bapak Ibu yang jawab sendiri. Kalau kita mau jujur-jujuran saja, lebih banyak kita bermain di dunia maya daripada dunia nyata. Coba kalau lagi di HP, Pak Itua bilang, Mama baking kopi, pasti ada tanggung ini. Sampai lupa memasak, tapi istri-istri yang bukan di sini, di mana-mana banyak. Anak ada tinggal balik. Anak kasih biar jaga main HP. Aduh. Nanti anak so jatuh dia salahkan dia punya suami. Itu gara-gara sesing lihat anak tuh ini. Aduh. Tidak ada di sini ya. Di sini baik-baik semua, ada amin. Ya, amin saja Pak Pendeta, nanti bertobat belakangan. Asal Pak Pendeta juga tahu yang beta alami. Ya kan saudara? Jadi, berapa banyak di antara kita yang salah menilai hanya karena melihat rupa dan tampang. Jangan cepat-cepat memberi penilaian. Yang kedua ini, penilaian bisa salah berdasarkan perilaku atau perbuatan sesama kita. Coba, waktu kita ketemu dengan orang, kita dari jauh sesenyum kan? Hai. Lalu mungkin orang ini yang lihat ketemu punya senyum. Orang ini yang balas dengan senyum. Kita memberi penilaian dari perilaku dan respon orang terhadap kita. Atau kita dibantu oleh orang. Kita, orang bantu kita. Kadang-kadang kita bilang gini, kadang-kadang kan ada orang begitu. Dibantu salah, tidak dibantu salah. Datang dibantu bilang, sok pamer. Begitu tidak dibantu, paling kau aja. Lalu lu mau apa? Iya kan? Manusia kan begitu, serba salah saudara. Nah jadi, di kantor kita melihat ada teman kita yang datang tepat waktu. Pulang pun belum jam, istilahnya pulang jam pulang. Datang pun sebelum apel dia sudah tiba di kantor. Katong bilang begini, cari muka kapa di bos sih? Paling cari perhatian. Kita memberi penilaian cepat sekali. Padahal memang dia kerja bukan karena mau cari muka, karena memang mukanya sudah ada. Dia kerja memang karena dia mau kerja excellent sebagai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Tapi kita selalu memberi penilaian. Kalau ada teman kita datang tempo, dia kerja rajin. Ada satu anak yang rajin. Tapi yang lain menilai itu cari muka. Padahal bukan dia yang cari muka, memang orangnya rajin. Nah itu kadang-kadang kita memberi penilaian begitu yang salah ya. Kalau atau saudara tidak menganggap orang itu cari muka, ya saingi rajinnya. Kalau dia bangun jam 6, saya bangun jam 5. Iya kan saudara? Jadi banyak di antara kita memberi penilaian berdasarkan apa? Perilaku orang terhadap kita. Coba kita lihat dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 7 ayat 39. Ini satu peristiwa juga di mana ketika Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa, orang Farisi langsung memberi penilaian yang negatif terhadap Tuhan Yesus. Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-39. Saya langsung ya, itu judulnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, melihat apa? Melihat perempuan yang berdosa mengurapi Yesus. Waktu mereka melihat orang Farisi melihat orang atau wanita yang berdosa mengurapi Yesus, mereka bilang begini, jika ia nabi. Orang Farisi bilang ini, kalau betul orang ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Jadi seolah-olah orang Farisi bilang begini, mangkali dia bukan nabi ke apa? Masa nabi yang tahu yang datang ini berdosa, yang datang ini perempuan berzina, masa mau-maunya dia, mau memberi dirinya dipegang-pegang oleh wanita berdosa. Kalau dia nabi, dia tidak akan mengizinkan wanita yang berdosa ini untuk menjamah dia. Nah orang Farisi memberi penilaian yang negatif terhadap Tuhan Yesus. Akhirnya selanjutnya Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, itulah sebagai bentuk kasih Tuhan. Coba kita lihat juga dalam peristiwa ketika wanita yang berzina.
ketika mau dirajam dengan batu. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 ya, sampai 11. Itu kan ada perempuan yang kedapatan berzina. Lalu orang-orang bilang begini, katong ada lihat perempuan ini berzina. Dan menurut hukum Musa itu terdapat dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24, saudara bisa baca itu. Kalau kedapatan perempuan berzina, harus dilempar dengan batu. Lalu apa kata Yesus? Siapa yang berdosa, lebih dulu lempar perempuan ini dengan batu. Begitu Yesus angkat muka lihat, undur dari yang kecil sampai yang tua menghilang, saudara. Dong menilai wanita ini berdasarkan hukum. Betul, hukum Musa bilang begitu. Tapi kadangkala dong pakai hukum untuk menilai orang lain, sementara mereka tidak melakukan juga hal yang sama. Jahatnya begini, saudara, kadangkala kita juga pakai firman Tuhan menilai orang lain, padahal kita melakukan hal yang sama. Itu jahat, saudara. Roma pasal 21 bilang begini, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Perhatikan, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kadang-kala kita pakai ayat untuk menyalahkan orang lain, padahal kita sendiri melakukan hal yang sama. Itu sangat jahat banget, saudara. Kita bersembunyi di balik firman Tuhan. Kita bersembunyi di balik jubah keagamaan kita. Jangan pakai firman untuk menyalahkan orang lain, untuk mengukur orang lain. Firman itu untuk dirimu. Amin. Dengar juga khotbah begini, dia bilang, pas, cocok par dia. Itu cocok bukan par dia, cocok par beta. Tidak ada di sini, di luar banyak, saudara. Itu dia, saudara. Jadi mari kita bisa salah menilai sesama kita, itu karena dari perilaku sesama kita. Yang kadangkala tidak senyum, yang kadangkala tidak respon dengan kita. Kadangkala ketemu punya suami ada pulang kantor capek, baru langsung tidur, ketemu langsung bilang begini, kayaknya beta punya suami kali ini beda kah? Biasa dia pulang kantor dia sapa beta, ini dia langsung, jangan-jangan dia suka ketemu dengan perempuan kapa tadi? Coba saudara, dia olah dan dia punya pikiran. Salah menilai karena perilaku. Coba ada banyak masalah yang terjadi. Itu bukan karena apa? Salah menilai. Makanya jangan tambah-tambah masalah dengan salah Kalau suami pulang kerja, istri pulang kerja, langsung masuk kamar tidur, makanya dia capek. Jangan tambah-tambah cerita, saudara. Jangan terlalu jadi orang Kristen yang suka berhalusinasi. Jadilah orang yang realistis. Amin. Yang ketiga, kita bisa salah menilai karena apa? Penilaian kita berdasarkan peristiwa dan kejadian. Contohnya di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1. Dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 itu peristiwa Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak kecil. Kita baca ya, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Perhatikan, buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi murid-muridnya seperti memberikan penilaian terhadap orang tersebut. Mereka memberi penilaian seolah-olah orang yang buta sejak lahir itu karena salahnya dia, dosanya dia, atau dosa bapaknya. Sampai dia bilang begini, Rabi, yang salah siapa? Yang berdosa siapa? Orang ini kah orang tuanya? Kadang-kala kan ketemu begitu ya. Ketika lihat tetangga ada musibah, tuh, betul ya? Jujur sajalah. Apa yang ada di benak ketemu kalau lihat ada tetangga punya musibah? Itu tuh. Saya pernah berdoa. Apalagi? Saya pernah sembahyang, saya pernah ke gereja. Padahal kalau kita lihat dalam peristiwa ini, orang yang buta dari kecil itu Yesus bilang apa? Bukan dia yang salah, bukan bapaknya yang salah, tapi apa? Jawab Yesus,
Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kadang-kala kita begitu cepat memberi kesimpulan kalau kita lihat tetangga kita kena musibah atau saudara kita mengalami musibah, kata bilang begitu, itu tuh tobat, mampus. Saya dengar beta pun nasihat tuh, katong kayak jadi orang paling benar sudah di dunia itu. Padahal katong belum tahu musibah yang terjadi itu mungkin diizinkan Tuhan untuk supaya kemuliaan Tuhan nyatakan, tapi kita buru-buru menjadi hakim. Kita bisa salah menilai. Kenapa kita menilai berdasarkan peristiwa dan kejadian? Kita juga bisa salah menilai Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah kita belum selesai, kita langsung nilai Tuhan. Sehingga adilkah? Salah menilai Tuhan. Karena dari peristiwa yang kita hadapi. Ayo, mari ketika ada peristiwa yang tidak enak saudara hadapi, alami hari-hari ini, jangan salah menilai Tuhan. Amin. Lihat tetangga yang mungkin punya masalah, punya musibah, jangan cepat-cepat beri penilaian. Saudara tidak tahu apa yang dia alami, tetanggamu alami. Bisa saja Tuhan izinkan supaya mujizat Tuhan terjadi atas keluarga tersebut. Ada amin. Atau sesama kita berjemaat. Nah, saya mau kasih ilustrasi tentang penilaian berdasarkan peristiwa dan